Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Satu lagi dari Kamal Al-Haidari yang jatuhnya itu seperti roket di atas kepala Syiah, yaitu tentang buku-buku Syiah dan tawatur buku-bukunya Syiah. Tawatur itu artinya ya, satu riwayat dibawa oleh banyak orang sehingga tidak kemungkinan salah satu kebohongan terjadi itu tipis. Jadinya itu mutawatir. Tawatur itu yang bawa 10 orang, paling sedikit 10 orang. Coba kita lihat Kamal Al-Haidari apa katanya dia tentang buku-buku Syiah. Saya sudah bilang beberapa waktu yang lalu, sudah saya ulang-ulang bahwa buku-buku Syiah ini tidak ada yang benar. Tidak ada sanadnya. Sanadnya itu tidak sahih. Dan Syiah itu membawa dalil-dalil pembuktian untuk Imam 12 itu dari buku-buku kita, Ahli Sunnah. Coba kita lihat Kamal Haidari, nanti Anda menjadi hakim tentang apa kata Kamal Haidari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kamal Al-Haidari. Bentar ya. Oke. نجد ولم نجد في كتب الإمامية حديثا صحيحا إلا حديث واحد معتبر فيه هذا ملا. Dia bilang kita tidak akan dapat dan tidak akan pernah dapat hadis sahih di seluruh buku-buku Syiah kecuali hadis satu hadis, satu riwayah dari klaimnya itu dari Ja'far As-Shadiq yang membawa juga Zurara bin Sinsin, Ayun bin Sinsin dan Jabir Al-Ju'fi dan perancang-perancang agama Syiah di Kufah itu. Kita lihat nih, jadinya dia bilang satu riwayah dari buku-buku Syiah yang sahih. Maulana mutawatir, ya tawatir. Nah, ini asik nih. Cara-caranya Iraki ini. Ya mutawatir Maulana. يقولون هاي الجمله يقولون يا تواتر. يا تواتر. حديث الثقل بابا عندنا نتكلم التواتر. بابا يا تواتر dia bilang. في احاديث اهل البيت لا يوجد تواتر عزيز. لا يوجد التفتوا لا في يوجد كتب الإمامية لحديث الثقلين إلا روايتين أو ثلاث معتبرة. Hadis Tsaqalain itu yang sifatnya yang bunyinya inni tarik fikum Tsaqalain lan tadillu min ba'di. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa saya meninggalkan dua Tsaqalain, dua beban berat. Apa itu namanya? Benda yang sangat berat, yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan katanya dia itu kalau orang Syiah bilang mengatakan itrati itu adalah ahlu baiti. Tapi kalau ahli sunnah riwayatnya sunnati itu sunnah Rasul. Dia coba lihat. Salam azim. وهذا اني انا نقلت المولانا في حديث الثقلين. Ini hadis Tsaqalain ini adalah satu-satunya bukti yang membuktikan bahwa ada Imam 12. Bayangkan, Rasulullah meninggalkan Quran dan itrati menurut Syiah, tapi itrati ini ditakwilkan menjadi 12 imam. Dan nama-namanya. يريدون يراجعوها أعزائي. هذه أعزائي رواية الثقلين في تراث أهل البيت، الرواية الأولى، الرواية الثانية، الرواية الثالثة. الأولى والثانية في الكافي والثالثة في خصال الشيخ الصدوق. Dua di Al-Kafi, satu di As-Saduq. Ibn Babaweh Al-Qummi. Itu tiga yang disebut itu riwayat Tsaqalain
Dua di Al-Kahfi, satu di Ibn Battuh Al-Qummi As-Saduq. والسلام على Wassalam. Wassalamualaikum. ولهذا المصدر الأصلي tidak akan dapat لهذا الحديث أين موجود؟ di lain itu. ها؟ وين موجود؟ Nah, ini sumber hadis ini Ats-Tsaqalain yang dibuat sebagai bukti bagi Syiah untuk mendukung dia punya konsep Imam 12 itu, di mana adanya? Di buku-buku Ahli Sunnah. Kita dengarkan sekarang, siapa saja Ahli Sunnah yang menyebut itu Ats-Tsaqalain, yaitu Kitabullah was Sunnati dalam riwayat lafaz hadis di apa itu di sanadnya Ahli Sunnah. كلمات علماء أهل السنة، ولذا احنا هناك مفصلا أعزائي عندما جئنا إلى الحديث بيني وبين الله، أنا بودي أعزائي الإخوة يراجعون مولانا مثلا البحث في سند الحديث الإمام النسائي الطحاوي النيسابوري ابن كثير، سند الصيغتين تارك فيكم مو ثقلين، ماذا خليفتين؟ منهم ابن أبي شيبة، أحمد بن حنبل، ابن أبي عاصم، الطبراني، الهيثمي، السخاوي، السيوطي، الآلوسي، الألباني، مصطفى العدوي. السند صيغة لن تضلوا وحبل ممدود، الطحاوي، أحمد بن حنبل، عبد بن حميد شيخ البخاري، الترمذي، ابن أبي عاصم، بغوي، بصيري، سخاوي، ابن حجر، محقق الألباني إلى آخره. أما عندما جئنا إلى رواية الثقلين في تراث أهل البيت لم نجد إلا روايات شنو؟ 3. Kalau di riwayat-riwayat mereka Syiah ini cuma hanya 3. Karena ini hadis sumbernya dari Ahli Sunnah. Mana ada waktu saatnya Nabi mengucapkan itu hadis itu, tidak ada Syiah, tidak ada dari haula al-Rawafid. Adanya cuma sahabat Rasul. دق وأوضح وأصح وأصرح موجودة أين أعزائي؟ موجودة في تراث القوم، ولكن لهذه yang asah, yang benar semuanya adanya di Turath al-Qaum. Turath al-Qaum itu sama Ahli Sunnah. Bukan di kita, bukan di Syiah. Ini orang murid-muridnya nih pada kaget semuanya. Ini mau kerja, mau nanti keluar dari sini terus cari khumus ya, menjadi marja' atau menjadi apa itu nama muammim yang akan mengumpulkan khumus dari masakin الشيعة الضعافة عوام الشيعة. نحن ماذا؟ نحن لم نطلع على ما قالوا في هذه الروايات الثلاث. اكو رواية واحدة أعزائي اللي فيها هذا العنوان، قال وما هذان الثقلان يا رسول الله، وهي رواية الشيخ الصدوق. Dari satu riwayat Syekh As-Saduq ada lafaz berbeda. قال أما الثقل الأكبر فكتاب الله عز وجل سبب ممدود من الله ومني في أيديكم، طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم، فيه علم ما مضى وما بقي إلى أن تقوم الساعة، وأما الثقل أصغر، هذا أكبر وأصغر في تراث القوم ما موجود أين؟ موجود فقط روايات غير معتبر بها. الرواية المعتبرة jadinya الثقل الأصغر kan ada ثقلين, satu Kitabullah yang satu Itrati. Di riwayatnya mereka yang riwayat tidak mu'tabar, tidak sah itu tulisan lafadznya itu Itrati, tapi di sumbernya hadis ini di buku-bukunya dan sanad-sanadnya Ahli Sunnah itu wasunnati, Kitabullah wasunnati. فقط رواية الشيخ الصدوق وهي عنوان الثقل الأصغر. فلذا السيد الإمام قدس الله نفسه في أول وصيته ثقل عليه أن يعبر عن العترة بأنها ماذا؟ سنة. الأصغر. ماذا عبر أعزائي؟ قال الأكبر والكبير، مع أنه خلاف الرواية الواردة. الرواية الواردة الأكبر والأصغر. Imamnya mereka mungkin Abul Qasim Al-Khu'i, dia tidak mau menyebut Al-Thiqlul Akbar yang besar itu adalah Kitabullah, dan yang asghar, yang kecil, Al-Thiqlul Asghar itu Itrati. Dia tidak menyebut ini yang kedua ini yang kecil, tapi yang akbar. Jadinya
ya al-thiqlul akbar itu kitabullah, yang al-thiql tsani al-akbar. Tidak mau dia menyebut bahwa apa itu namanya, peninggalan yang kedua itu adalah al-thiql al-asghar. Dia maunya dia al-akbar. Karena imamah bagi mereka lebih penting dari Quran. وأنا يقين عندي أن ذهن السيد الإمام قدس الله نفسه هذا كان احترامه لأئمة أهل البيت، هو إجى إلى ذهنه الشريف أنه المراد من العترة يعني أشخاص أشخاص العترة، فلهذا ما استطاع أن يعبر عنهم ماذا بالأصغر. Karena العترة itu adalah apa namanya, sebutan tentang Hasan Hussein Fatimah Ali bin Abi Thalib, makanya dia apa itu sangat berat bagi dia untuk menyebut bahwa ini al-thiql al-asghar. Jadinya dia menyebut al-thiql al-kabir. الحديث ليس في بيان أشخاص العترة يعني السنة الواقعية، بل في بيان ماذا؟ السنة المحكية. قطعا على السنة المحكية فهي ماذا؟ فهي الفرع. ولهذا نحن في منطق فهم القرآن عبرنا محورية القرآن ومدارية السنة. السنة تدور حيث يدور ماذا؟ حيث يدور القرآن. Dia bilang sunnah Rasul itu jadinya sunnah Rasul itu di sekeliling Al-Quran. Dia menjelaskan Al-Quran. Ini orang sudah, saya yakin dia sudah, makanya dia ditaruh sebagai tahanan rumah, dipenjara sebagai tahanan rumah. Dan dia ini sudah mu'allaf, dan dia banyak orang murid-muridnya ini yang memfitnah dia, mengatakan bahwa dia itu tidak percaya dengan imamiyah. Gak tahu apa yang dia sama satu orang namanya Sarhi yang dibakar masjid-masjidnya di Irak. Terus apa namanya, Hasan al-Muayyid, Ahmad al-Katib, al-Burqi tahun 1930-an, 1930 itu dimusnahkan, dibunuh itu karena dia tidak percaya. Dia bilang saya tidak percaya. Dia Ayatullah di Al-Burqi. Dia mengatakan mendapatkan hidayah. Dia dapat hidayah dan meninggalkan agama Syiah ini, dan dia tidak percaya dengan imamiyah. Dibunuh karena pengaruhnya besar sekali. Teruskan. Al-Quran huwa al-asl, huwa al-mihwar. Islamu mihwariyatil Quran. Al-Quran itu asal. Itu adalah pusat Islam. مو نفي للسنة، هذا إعطاء السنة المحكية دورها الذي لها لما أصابها من هذه ماذا؟ من هذه الآفات التي أصيبت بها. نجد. Nah itulah Kamal Al-Haidari yang satu bom lagi nih dari Kamal Al-Haidari. Tidak ada riwayat-riwayat membuktikan apa namanya, semua riwayat-riwayat di buku-buku Syiah itu tidak ada yang sahih. Sama tidak ada yang mutawatir dan tidak ada yang sahih. Dan kita kalau ketemu dengan satu orang Syiah, terusnya kita debat atau apa, bilang kita tidak punya sesuatu yang sahih. Dia nyuci diri dari agama dia. Kita nggak punya sesuatu yang sahih. Taib, ente ini sekarang tidak punya sesuatu yang sahih. Apa pegangan ente? Quran dia bilang. Tapi Quran pun ente bilang bahwa Quran itu sudah didistorsi. Dan ente menakwilkan Quran ini takwil-takwil yang di luar dari arti-artinya. Jadi agama yang rancau, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Ini dasar agama ini adalah apa ya? Penusukan tulang rusuk Fatimah dan keguruan anak yang ketiga namanya Muhsin. Pembunuhan Husain bin Ali bin Abi Thalib, pembunuhan Husain, dua ini yang diedarkan, yang diramaikan, yang selalu disebut-sebut untuk membuat fitnah dan menyebabkan pembunuhan massal bagi umat Islam. Sejarah membuktikan dari apa namanya, dari siapa namanya itu, Ibnul Alqami, siapa namanya lagi itu, Nasiruddin At-Tusi, yang membujukin Holako untuk menyerang Baghdad, untuk membunuh 1 juta orang di Baghdad.
sekitar 1 juta orang membakar-bakar bukunya hanya untuk membalas dendam katanya. Sebetulnya bukan masalah Husain dan sebagainya. Bukan masalah Husain atau balas dendam Ahlul Bait. Mereka ingin mengembalikan agama Al-Majus, As-Sasaniyah, Ad-Daulah As-Sasaniyah. Sekarang mereka pada main-main di Irak, sama Suriah, dan Lebanon dan Yaman. Itu semuanya mereka menganggap itu adalah kekuasaan mereka, Al-Majus ini. Jadi ini agama ini terus terang aja, agama yang menyebabkan kebencian, yang mendorong kebencian dan pembunuhan terhadap umat Islam. Terus yang kedua, Ad-Daulah As-Safawiyah, Ismail bin Haidar As-Safawi. Dia membunuh 1 juta Muslim di Iran. Dipaksa orang-orang di sana untuk menjadi Syiah. Dan diperiksa-periksa. Seperti di Spanyol. Mahakim At-Taftish. Mahakim At-Taftish itu Isabel sama dia punya suami itu, tentaranya masuk rumah, melihat memeriksa siapa yang masih beragama Islam. Ini As-Safawiyah ini masuk ke rumah-rumah orang-orang Muslim, melihat mana masih yang tetap masih menjadi masih ta'abbud dan masih sunnah, belum jadi Syiah. Itulah agama Syiah. Dan buktinya ini, lihat Kamal Haidari sebelumnya juga saya rekaman sebelum ini saya bawa itu Kamal Haidari, dan sekarang ini, dan nanti saya akan bawa lagi satu orang namanya Musawi. Apa kata dia tentang agama Majus ini? Dia sendiri mengatakan bahwa ini agama Majus. Atau saya akan bawa aja sekarang ini, rekaman masih masih dini, belum sangat memanjang, jadi saya akan ini Sayyid مولود في محافظة البصرة جنوب العراق من عائلة شيعية معروفة لدى أهل الجنوب، تتلمذ على يد عمه السيد جمعة الجابري الموسوي أحد وكلاء السيد الخوئي آنذاك. بعد العلوم التي أخذها على عمه التحق بالحوزة العلمية في النجف، وتتلمذ على يد أساتذة معروفين كالسيد رحيم الشوكي في جامع الطوسي التابع للمرجع حسن بحر العلوم. كذلك تتلمذ على يد الشيخ فيصل الأسد، حضر بحوث المراجع السيستاني في جامع الخضراء والغروي والبروجردي، وحسين بحر العلوم والصدر في مسجد الراس الملاصق للحضرة الحيدرية. Apa katanya dia tentang sahabat? Apa kata Jabir al-Musawi tentang sahabat yang dimaki-maki Syiah, yang dikafirkan sama Syiah? أقول يكفي إنهم مبشرين بالجنة. أما القرآن نص على ذلك، ونص القرآن صريح ولا جدال في النص. Dia bilang cukup bahwa mereka ini sahabat Rasul ini adalah mubasysyirin bil jannah, yang Allah udah pastikan surga, udah confirm bahwa mereka ahli jannah. Itu udah cukup bukti bahwa mereka itu adalah ashab Rasul yang martabatnya tinggi sekali di sisi Allah. Dan Quran juga, buku ayat-ayat Quran banyak. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Terus alladzina hajaru wa jahadu alladzina hajaru wa alladzina di surat Al-Anfal itu alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Itu ayat-ayat banyak, dia menyebut itu ayat-ayat bahwa Quran itu benar-benar bukti tentang kemuliaan sahabat ini. Allah Ta'ala radhiya anhum wa radu an. Allah telah radhi tentang mereka. Fi aqidati wa fi tafkiri fa aqul yakfi innahum mubasysyirin bil jannah. Man amana bi hadhihi al-aqidah laqad naja, wa man baqiya ala hadhihi al-aqidah al-fasida sayuhasab amam Allah subhanahu. Dia bilang yang tetap bertahan dengan akidah yang fasid ini, yaitu akidah Syiah, Allah akan menindak mereka. Tapi yang
mengakui kemuliaan sahabat ini, ya, mereka berpegang pada akidah yang benar. Tapi akidah yang Syiah itu akidah fasid. الذي ينكر فضل الصحابة على المسلمين ينكر فضل أمه الذي حملته. Yang mengingkari fadl as-sahabah 'ala al-muslimin. Jadi yang mengingkari fadl as-sahabah 'ala al-muslimin itu seperti orang yang mengingkari ibunya yang melahirkan dia. Ini katanya si Jabir al-Musawi, Hasan al-Jabiri al-Musawi. Allahu Akbar. Mada qala an ummahatil mu'minin. Apa kata dia tentang ummahatil mu'minin? Aisyah, Hafsah dan sebagainya. Yang dimaki-maki Syiah setiap hari, dituduh berzina, dituduh pembuat maksiat dan pemfitnah. Pembawa fitnah itu si Aisyah. Apa katanya dia? نحترم زوجات النبي أرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Itu adalah keluarganya Nabi. Kita harus respect. جدي محمد صلى الله عليه وسلم. زوجته عاشت معه سنين طويلة. Istrinya dia yang hidup lama dengan Nabi Muhammad. Aisyah itu. وأنتم تقولون في رواياتكم من لامس جسده جسدي لا تمس جسده النار. Anda di buku-buku Syiah mengatakan bahwa siapa yang badannya dia itu menyentuh badannya Rasulullah tidak akan kena api neraka. Di buku-buku mereka mengatakan seperti itu. هذه المرأة الطاهرة عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنين عديدة جسدها مع جسد النبي وانتقل النبي صلى الله. Ini perempuan Aisyah ini hidup dengan Rasulullah bertahun-tahun dan badannya menyentuh badannya Rasulullah. Dan Rasulullah meninggal di kamarnya Aisyah. Makanya taqillah, takutlah pada Allah. زوجات النبي أمهات المؤمنين طهرهن الله سبحانه وتعالى في القرآن وأوصانا وقال أمهات المؤمنين. أعجب على بعض الذين يدعون أنه نسبهم إلى النبي. إذا كان نسبك إلى النبي هذا. Orang yang mengaku-ngaku sayyid dan nasabnya kembali kepada Rasulullah, kalau mereka mengakui seperti itu, mereka patut untuk melindungi dan tidak mengatakan menjaga ard Rasulullah dan keluarganya. Ard Ali, Ard al-Husain, dan itu ardnya Ali, Ard al-Husain. Ard itu keluarga lah, keluarga yang apa ya? Kehormatan Rasulullah itu. الصادق أرض الباقر هي زوجة النبي. اليوم أي إنسان عاد يتكلم على زوجته ما يقبل كيف يتكلمون على. Sekarang dia bilang nih, kalau ada satu orang sekarang mencela-cela atau memaki-maki istri Anda, apa yang Anda akan lakukan? زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن سيدتنا عائشة رضي الله عن سيدتنا عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احشرنا معهم جميعا. اللهم تقبل منا. Hal utusibat al-khilafah min Ali bin Abi Thalib. Apakah khilafah dicuri atau dirampas dari Ali bin Abi Thalib? Ini soal lagi tentang yang dilontarkan oleh Farraj as-Suhaibi kepada Hasan al-Jabiri al-Musawi itu. Di Bai'at al-Ghadir, عندما رفع النبي صلى الله عليه وآله. Ini dia bicara tentang Bai'at al-Ghadir yang dianggap hadis yang kedua, yang penting sekali, yang pokoknya yang hadis yang bebannya berat sekali untuk membuktikan khilafah Ali dan imamahnya Ali dan imamah 12 juga. Wasallam yad al-Imam Ali alaihi salam wa qala man kuntu maulah fa Aliyun maulah. Dia Rasulullah di Bai'at di Ghadir Khum mengangkat tangannya Ali, dia mengatakan bahwa man kuntu maulah fa hada Ali maulah. Jadi kalau saya ini, Rasulullah mengatakan bagi kamu saya ini lebih dekat dari dirimu sendiri, makanya Ali juga sama posisinya seperti saya. Sayangilah Ali, dukunglah Ali, jangan membenci Ali. Itu Rasulullah mengatakan begitu.
Allahumma wali man wala. Allahumma wali man wala wa adi man ada. Allahumma wali. Sayangi yang menyayangi Ali dan musuhilah yang musuhan dengan Ali bin Abi Thalib atau benci dengan Ali bin Abi Thalib. وهذه الواقعة موجودة لا يختلف عليها المسلمين، لكن المقصود هنا في الولاية أي ولاية؟ يعني هل الولاية المعنوية الروحية أم الولاية الخلافة؟ يعني الخلافة الحاكمة. لأن لو أراد ini yang saya kemarin dulu itu di perekaman saya. Ini agama dasarnya itu adalah kata maula. Kata maula. Ini dia mengatakan bahwa wali man wala itu adalah kesayangan, keakraban, pembela, pendukung dan sebagainya. Bukan artinya khilafah atau imamah atau pemimpin atau sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yubayyin linnas. Nah, kalau Rasulullah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu khalifahnya Rasulullah setelah Rasulullah meninggal, apa yang melarang Rasulullah untuk mengatakan hal seperti itu? Apakah Rasulullah takut? Takut Islam sudah kuat, udah ada 120.000 yang kembali dari Hajjal Wada. Dia di antara sahabatnya. Takut apa dia? Taqiyah apa yang akan dilakukan Rasulullah? Makanya tidak ada satu sebab yang melarang Rasulullah untuk mengatakan bahwa Ali ini adalah khalifah setelah saya meninggal dan imam. Tidak ada. Kenapa dia bilang man kuntu maula fa hadza Ali maula? Ini dia pertanyaannya si Jabir al-Musawi ini. Kalau memang Ali memang khalifah, Rasulullah bisa sebut itu. أو يقول أن عليا خليفتي من بعدي لذكر ذلك. هل كان النبي يخشى أحد أو يخاف من أحد؟ بدل من أن يقول عفوا من كنت مولاه فعلي مولاه يقول هذا علي أنا مودعكم وهذه حجة الوداع وأنا أنصب عليا خليفة من بعدي. Dia Rasulullah bilang ini setelah Hajjal Wada saya akan pergi, ini saya akan menunjuk Ali sebagai khalifah dan imam. Apa problemnya? Apa yang melarang Rasulullah untuk mengucapkan hal seperti itu? لكن قال من كنت مولاه فعلي مولاه وأول من هنأه سيدنا عمر. Dan pertama yang memberi dia selamatan itu Umar bin Khattab. Dia mengatakan bakhin ya Ali qad asbahta al-yawma maula al-mu'minin. Khalifati min ba'di. Ini Musa al-Musawi ini, Hasan Jabir al-Musawi ini mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada ahli Madinah, orang-orang yang di sekitarnya yang berkumpul saat itu setelah pulang dari Hajjal Wada. Kalau Nabi Muhammad mau menjelaskan bahwa ini Ali adalah khalifah dan imam setelah saya meninggal, dia bisa aja dengan mudah mengatakan pada sahabat saat itu, ini saya setelah Hajjal Wada saya akan pergi atau saya akan meninggal, atau setelah saya meninggal ini Ali saya tunjuk dia sebagai khalifah dan imam. Itu tidak sulit bagi Nabi Muhammad SAW sama sekali. Tapi kenapa dia mengatakan man kuntu ana maulah fa hadza Ali maulah. Allahumma wali man wala wa adi man ada. Wali Allahumma, doa itu yang mengatakan Allahumma wali man wala wa adi man ada itu jelas. Wali itu pantangannya adalah musuh. Ada yang memusuhi dia. Allahumma wali man wala, jadilah pelindung pada yang mewali dia, yang menyayangi Ali, dan jadi musuh pada yang memusuhi Ali. Jadi tidak ada sebutan namanya khilafah, imamah, dan sebagainya, itu tidak ada sama sekali. Apalagi Syiah menggunakan hadis Al-Ghadir yang saya sudah bawa rekamannya kemarin dulu itu, di mana Ghadir Khum dan kenapa itu Ghadir Khum dan ceritanya itu semuanya. Kalau umpamanya Nabi Muhammad
mau mengatakan itu khalifah, dia langsung bisa, dia jelas bisa mengatakan. Tapi Syiah membuat ini sebagai bukti bahwa Ali ini adalah khalifah dan 12 imam selanjutnya turunannya dia dari Hussein. Saya bingung ya, mana Hasan ya? Kok nggak disebut-sebut Hasan? Bukan dia lebih afdal dari Hussein? Karena lebih tua, lebih berilmu, dan dia pernah jadi khalifah 6 bulan. Keturunannya Hasan itu dimaki-maki, dianggap mereka hasud dan tidak suka sama keturunan Hussein, dan mereka kufar karena mereka tidak percaya dengan imamiyah. Itu apa namanya? Apa kata dia ini? Coba kita lanjutkan lagi. ذكر ذلك. هل كان النبي يخشى أحد أو يخاف من أحد؟ بدل Apakah Nabi من أن Muhammad يقول takut عفوا من كنت مولاه menyebut فعلي itu? مولاه، يقول هذا علي أنا مودعكم وهذه حجة الوداع وأنا أنصب إذا هذه عليا حجة الوداع خليفة من وأنا بعد موصيكم، الذهب، لكن قال من كنت وهذا علي مولاه خليفة من فعلي بعدي. مولاه. وأول من هنأه سيدنا عمر رضي الله عنه. Umar bin قال Khattab بخن pertama yang بخن memberi يا selamatan علي pada dia. لقد Bakin ya Ali, أصبحت asbahta وليا al-yawma لكل maula مؤمن al-mu'minin wal-mu'minat. ومؤمنة. أما الخلافة فهي لتصريف أمور الدين والحكم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى بمحبة أهل بيته، والقرآن ذكر ذلك: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. Nabi Muhammad juga mewasiatkan pada umat supaya perhatian dengan keturunannya. Qul la as'alukum alaihi ajr in illa al-mawadda fil qurba. Itu ayat di Quran. Al-mawadda fil qurba. Jadinya sayangilah keluarga saya. قربة يعني من باب المودة. هذا علي حبوا والوا قفوا معه انصروا لا تخذلوا. لم يقل هو خيف من بعدي. والدليل على ذلك ان عليا عليه السلام بايع الخلفاء الثلاثة. Dan bukti itu bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa sayangilah Ali, dukunglah Ali, berbaktilah pada Ali dan sebagainya, bukan khilafah dan sebagainya. Buktinya Ali bin Abi Thalib sendiri dia melakukan bai'ah. Dia nurut pada pilihan umat Islam, yaitu Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Ali menjadi wazir, menjadi pendukung dan menjadi pembantunya Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Itu bukti yang dipakai sama dia ini sebagai Ali itu tidak menggunakan itu hadis Ghadir itu sebagai bukti bagi dia bahwa saya ini khalifah. Rasulullah telah menunjuk saya. Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan seperti itu. وكان ظهيرا لهم، وكان عليا عليه السلام يحب الخلفاء عليه السلام، وزوجهم بعض بناته، وكان ليس له رغبة بالخلافة. لو كان منصبا من الله والله أراده أن يكون خليفة لما استطاع أحد أن kalau Allah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, tidak ada manusia pun di bumi ini yang bisa mencabut itu dari dia. Sama sekali. Allah menunjuk dia sebagai khalifah, sebagai imam, tidak ada orang pun siapa yang menggeser itu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. يقف أمامه. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. Ini katanya هذا خلاف للعقل. Kawan kita ini, Al-Musawi ini. Mada qala 'an al-Mahdi Syiah. Nah, ini dia sekarang pertanyaannya, apa yang dia katakan tentang Mahdi Syiah yang enggak lahir, yang enggak ada, yang ngumpet 1200 tahun katanya. Di khayal-khayal mereka ditipu nih Syiah ini sama empat wukala. Uthman, siapa itu Uthman, Muhammad bin Uthman dan Sammari. 4 orang yang 70 tahun menipu Syiah, mengumpulkan uang-uang mereka dan mencuri uang-uang mereka, dan mereka mengaku bahwa 4 rasul ini, Sammari dan Uthman, Muhammad bin Uthman dan siapa lagi itu lupa saya namanya, mengumpulkan khumus dari Syiah, menyampaikan keluhan-keluhan Syiah tentang kepada imam yang gaib di dalam gua. Terusnya membawa risit-risit tanda terima khumus yang ditarik dari Syiah. Coba apa kata dia tentang Al-Mahdi Al-Muntazar ini? موضوع المهدي موضوع مهم جدا وهو يعتبر من أصول عقائد الشيعة. Jadi Al-Mahdi Muntazar ini, Mahdinya Syiah, adalah asal dari usul akidah Syiah. Jadinya itu akidah itu kalau
imam 12, satu pun tidak percaya kita dengan satu imam, berarti kita kufar. Kita kufar, mukhalladin finnar, najis seperti anjing dan babi. Lebih najis dari babi dan itu. Ini adalah di buku-buku mereka. Kita umat Islam 1,7 atau 1,8 miliar itu najis, lebih najis dari babi dan anjing. Ini saya buktiin dari buku-buku mereka kalau ada waktu ini sekarang. Al-Imam al-Mahdi ma wasalt ilaih fil bahth sinin tawila. Dia bilang dia melakukan bahth. Dia melakukan studi bertahun-tahun tentang Al-Mahdi yang ngumpat ini. Apa kata dia coba? تقريبا أنا أبحث عن هذا الموضوع المهم الذي بنيت عليه عقائد أخرى والذي تسبب من خلال هذا الموضوع إراقة دماء Akidah Mahdi ini yang dikarang sama mereka menyebabkan tumpahan darah yang luar biasa. Sampai sekarang ini tumpahan darah antara Syiah dan Muslimin. Dan ini adalah sesuatu dasar yang Mahdi ini, Muntadhar ini, dasarnya akaid-akaid lainnya. Malayin al-bashar al-abriya al-muslimin Malayin, jutaan bashar, pembunuhan terhadap umat Islam. Seperti saya bilang, Ibnul Alqami mempengaruhi Hulaku untuk menyerbu Baghdad. Ismail bin Haidar As-Safawi, lebih dari 1 juta orang di Iran, ahli sunnah. Iran tuh ahli sunnah semuanya tadinya. Dipaksa sama Haidar As-Safawi ini untuk menjadi Syiah dengan pembunuhan seperti Isabel yang saya sebut tadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-Mahdi yulad akhir zaman. Jadi dia bilang Al-Mahdi itu akan lahir akhir zaman. Itu Mahdi ahli sunnah. Muhammad bin Abdullah. Namanya Rasulullah bilang akhir zaman akan ada orang namanya Muhammad, namanya dia seperti nama saya, nama bapaknya seperti nama bapak saya. Ini dia mengakui hadis apa itu namanya Mahdi ahli sunnah. Bukan Mahdi, dia bilang bukan Mahdi yang ngumpat 1200 tahun yang lalu. Muhammad bin Hasan al-Askari, itu tidak ada hadis Rasul mengatakan seperti itu. Dan kita sebetulnya mau percaya dengan Mahdi, tidak mau percaya itu tidak akan mengurangi keimanan kita. ما يدعي البعض من فقهاء الفرس أما تلك الكتب والمجلدات التي ألفت عن الإمام المهدي عليه السلام تعد كتبا استهلاكية. Buku-buku puluhan atau ratusan buku yang diciptakan tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar ini itu hanya cari uang. Dan itu adalah untuk konsumsi masyarakat yang awam, yang ya orang awam yang tahunya cuma hanya mengikuti maraja Dajjal ini. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر التفاصيل مثل ما موجودة في بطون تلك الكتب. أما الذي قيل إنه يأتي بالقرآن الصحيح وليس القرآن الذي بين أيدينا فهي كذبة. Nah, dia bilang kalau mereka sebut ya ciptaan karangan mereka itu bahwa ini Al-Mahdi yang ngumpat 1200 tahun ini, nggak tahu masih hidup apa enggak, katanya dia sering keluar, sering ketemu orang-orang di padang pasir menggoreng ikan untuk orang-orang yang nyasar dan sebagainya. Ini omongan khurafah yang dibaca mereka. Nah, kalau ini Mahdi ini akan bawa suatu Quran yang bukan Quran yang ada ini, dia bilang adalah this is a lie. Ini adalah kadzbah. Kadzbah yakdzibun ala awam Syiah. Majusiyah, Yahudiyah. Nah, dia bilang adalah ini adalah ide-ide Yahudi, Nasrani, Buddha, dan musyrikin. Agama Syiah itu dia mengatakan bahwa ini agama yang dibawa dari Nasrani, Yahudi, Buddha, dan sebagainya. Ya, 12 imam itu seperti 12 Hawariyin, terusnya Fatimah, Zahra, apa itu namanya itu, Maryam itu seperti Fatimah, begitu. Untuk mengalihkan umat Islam dari Quran. Sebetulnya ya, kalau setiap orang Syi'i ya, kalau dia membaca Quran, dia pasti akan mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ujung-ujungnya dia masuk Islam. Nanti kemudian rekaman-rekaman yang datang, saya akan bawa orang-orang yang sudah berhidayah, mendapatkan hidayah.
dari pembaca Quran dan dari logik-logik yang pertanyaan-pertanyaan yang apa itu yang dilontarkan tentang عقائد الشيعة. الحوزات العلمية معطل، يعني لا يذكر إلا قليلا ولا يحفظ لطلبة الحوزة. بعدين أخي الشيخ فراد، المهدي لم يره أحد ولم يصرح به الإمام الحسن العسكري وقال هذا ولدي فاتبعوه إنه. Jadi dia bilang bahwa Al-Mahdi itu tidak ada yang lihat dia. Dan Hasan Al-Askari tidak mengaku bahwa ini anak saya atau saya punya anak. Dia memang mandul. Makanya cerita-cerita yang dibuat di buku-buku mereka itu seperti Al-Kafi itu cerita Narjis, Hamidah, tawanan perang dari Romawi, Narjis itu. Terus Hasan Askari menyuruh pedagang itu budak-budak untuk membeli ini Narjis dari apa namanya itu dari pasar budak. Cerita-cerita yang tidak masuk akal. خليفتي من بعدي بعد وفاة الإمام الحسن أو استشهاده عثمان العمري قال التقيت المهدي ابن الإمام الحسن. Ini setelah si Hasan Al-Askari meninggal, ada Uthman Al-Umari itu yang perantara itu, dia bilang saya ketemu dengan Mahdi. Sekarang dia ngumpet di gua. Ya, saya wakilnya. وأمرني أن أجمع له الأموال. Dia si Mahdi yang itu dia memerintahkan Uthman Al-Amri ini atau Al-Umari ini untuk mengumpulkan khumus bagi dia. Padahal itu kadzib. Dan orang percaya sama dia. Dan ini kebohongan yang berjalan 1200 atau 300 tahun. Ini kebohongan ini. Syiah hidup dengan kebohongan seperti ini. Mahdi muntadhar. Dia bilang sekarang ini madza qala 'anil khums. Nah, ini masalah khums. Khums itu 20% dari makasib, dari penghasilan manusia. Coba apa kata dia tentang khums? Dia tidak percaya, tidak yakin, tidak berakidah dengan masalah khumus ini. Ini khumus ini adalah ghanimah. Wa'lamu di surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai' falillah khumusahu walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin in kuntum amantum bima in kuntum tu'minuna bima anzalna ala 'abdina وما إن كنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Khumus itu bukan khumus dari orang kerja akhir tahun dikumpulkan sisa yang ada keluarkan 20%, bukan itu. Khumus itu adalah perang. Ahli Sunnah mengatakan juga ar-rakaiz, harta yang ditemukan di laut atau di peninggalan lama bukan hasil kerja. نص عليه القرآن الكريم واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يعني وقت الحرب هذه سورة الأنفال واضحة. Wawancara ini sebelumnya orang mati. Ini orang sudah meninggal. Allah yarhamah. Dia meninggal dengan akidah yang benar, akidah ahli sunnah, akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ذكرناها أكثر المراجع اليوم يقول لك لا نعم هذه الآية في سورة الأنفال هي تخص الغنيمة في القتال. طيب تقول له من أين أتيتم أن الخمس هو يدفع من الكسب؟ يعني dia bilang bahwa kebanyakan maraji' Syiah mengatakan bahwa ayat itu innama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walirrasul itu adalah rampasan perang. Faedah keuntungan dari perang. Nah, itu dikeluarkan 20%. Semua maraji' mengatakan seperti itu. Tapi dia tanya, dari mana Anda membawa, dari mana itu datangnya itu yang mewajibkan Syiah membayar dari penghasilannya, penghasilan keringatnya dia. ما يكسبه الناس يقول الإمام المعصوم هو من أقر أو أسن هذا الخمس. Nah, dia bilang Al-Imam Al-Ma'sum menguatkan syariah
Jadinya Al-Imam Al-Ma'sum itu melanggar hukum Allah. Melanggar ayat-ayat Allah. Imam Ma'sumnya mereka ini yang antara 12 imam itu. Siapa yang Imam Ma'sum ini? Bisa ada Hasan Askari atau Ali bin Abi Thalib atau Hasan Hussein Ali Ridha atau Al-Mahdi. Al-Mahdi itu yang ngumpat itu, yang mempunyai wakil Uthman Al-Amri dan anaknya Muhammad bin Uthman. تعود تسأله مرة ثانية تقول له هل الإمام المعصوم يخرج عن كتاب الله؟ يقول لا. طيب كيف؟ Iya, apakah Imam Ma'sum akan keluar dari kitab Allah, dari Quran, dan dia membuat syariah dan hukum sendiri? Dia bilang tidak. Meraja-meraja yang dia tanya itu tidak. Dia bilang tidak. Terus bagaimana yang khumus itu terjadi? كيف أنتم تسيئون إلى الإمام المعصوم لأن أشد التزاما dia bilang bahwa Anda merusak namanya Imam Ma'sum الخمس اللي يأخذون dengan kebohongan seperti itu. ذكرت هو حرام طبعا وإنما يأكلون نارا في بطونهم هو فكرة سياسية. Ini seperti Ar-Ruhban. Ar-Ruhban ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil, memakan uang orang dengan batil. Ini sama. Al-maraji' ini memakan uang orang dengan batil. استحدثت بعد الأئمة عليهم السلام لتقوية المذهب وليس له وجه شرعي ثابت في الدين. يعني هذا المسكين أنا أتكلم عن العراقيين اليوم. dia bicara tentang Iraqi miskin yang يكدح ليل نهار ويتعب ويؤسس ويفكر ويصرف mengalami kerugian dan sebagainya untuk mengumpulkan uang. حصل مليونين دينار أو مليون دينار أنت 20% dikasih orang-orang maraja ini yang akan beli mobil, beli rumah, menikmati itu 20%. عنده عمامة وعنده رسالة منسوخة عملية. Ini apa kata dia ya? Saya tidak bawa dari kepala saya, ini dari apa katanya orang. الأمور الأخرى يعطي بعض الفتات إلى بعض الطلبة وبعض المحتاج. Dia ambil ini meraja 20%, terus saya ngasih sedikit-sedikit dari itu uang 20% itu kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Yang lain semuanya dinikmati dia hidup mewah. هذا الحرام بعين. Dan sekarang ini yang khumus ini dibuat merusak negara-negara umat, merusak Irak. Tadinya ahli sunnah yang berkuasa di sana aman, sekarang jadi Irak jadi failed state. Jadi negara yang gagal. Terus di Suriah, terus di Lebanon, di Yaman. Sekarang mereka di Afrika, di Nigeria, di mana-mana. Nyebar itu. Mungkin mereka pertama ngasih uang. Setelah itu ditarik itu khumus dengan apa namanya itu fatwa yang batil itu. Yang kebohongan yang diklaim bahwa itu dari Ma'sum. Mada 'anil mut'ah. Nah, ini mut'ah. Dia ngomong tentang mut'ah ini. Coba kita lihat. Maaf ya, ini orang tadinya Syiah. Dia Syiah dan dia mempelajari dan dia mengakui bahwa dia tidak tahu Quran. Dia paling-paling hafal qul huwallahu ahad sama idza jaa nasrullah untuk salat. Tapi setelah itu dia mempunyai seperti Hamal Haidari, mempunyai pertanyaan-pertanyaan sesuatu nggak ada jawabannya di Al-Hauzah, makanya dia mempelajari Quran, sekarang dia hafal Quran. Walaupun mungkin ya hafal berapa, nggak semuanya lah, udah too late, sudah terlambat untuk menghafali Quran semuanya. Dan makanya dia dengan bahasannya, dengan pembahasan atau studi-studi yang dilakukan sama dia, makanya dia jadi meninggalkan tuh agama yang bejat itu buatan Majus. Ini menjadi kriminal dan perusakan akhlak, merusak akhlak orang. Jadinya anak-anak mut'ah itu banyak sekali di Irak dan di Iran. Anak tidak ketahuan, anak zina. يعني ربع ساعة نصف ساعة ليلة مقابل. Iya, seperempat jam, 1 jam, 1 malam dengan imbalan uang. Apa bedanya itu dengan menggunakan pelacur? ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ لا تقبلها الأخلاق العربية. Ini fitrahnya manusia tidak menerima ini. Fitrah Arab tidak menerima ini. Dan fitrah umat manusia. Lihat Hindu, Nasrani dan mungkin Nasrani udah
Dia punya akhlak udah tidak ada moralnya. Tapi banyak orang seperti Hindu pun dia tidak rela untuk, atau orang Jepang kayak orang yang nggak punya agama, mana dia rela dipakai setengah jam atau 1 jam. ولا الأخلاق الإنسانية ولا الدينية. هذا دين، هذه أخلاق، هذا القرآن، هذا نهج أهل البيت عليهم السلام. Apakah Ahlul Bait yang malu dengan dia punya bayangan sendiri melakukan seperti itu? Apakah ini agama Ahlul Bait? Apakah ini agama apa itu ajaran Quran? Pertanyaan yang timbul dari dia. الذين يستحون من الخيال. Mada qala an al-mawruth asy-syi'i. Ini mawruth asy-syi'i ini penting ini. Seperti Kamal al-Haidari yang saya bawa tadi, bahwa mawruth asy-syi'i ini semuanya tidak benar. Mawruth itu ya buku-buku Syiah. يعني الموروث الشيعي هو وصلنا من الأحبار، يعني من موروث يهودي ومجوسي وبوذي ونصراني. لذلك شوف ini buku-buku Syiah ini dan ajaran-ajaran dalam buku Syiah itu sampai kepada mereka dari Nasrani, Yahudi, Ahbar, Budi. Al-Ahbar, Ahbar itu Ahbar al-Yahud, ulama-ulama Yahud. Jelas dia mengakui bahwa pertama yang membentuk ini agama itu Abdullah bin Saba, Yahudi dari Yaman, Ibn Sauda, yang pertama mengatakan bahwa Ali ini wasi Rasulullah dan itu wakilnya Rasulullah dan seperti Harun bagai Musa. Ini dia mengatakan bahwa buku-buku ini mauruth, semuanya datangnya dari ahbar, dari ruhban, dari Nasrani, Yahudi, Budi dan sebagainya. طقوس الشيعة مختلفة، يعني يوميا تظهر لنا بدعة من هذه البدع التي يريدون بها القضاء على الإسلام. Setiap hari muncul bid'ah. Dan bid'ah-bid'ah ini tujuannya adalah menghancurkan Islam dan menghabiskan Islam. Tapi Allah la yarda, Allah tidak. Huwa alladhi anzala ilayka al-kitab bil haqq. Huwa alladhi anzala ilayka al-kitab. Huwa alladhi anzala ilayka al-kitab. Ayat di surat apa itu surat Maidah itu. Huwa alladhi anzala ilayka al-kitab. Aduh lupa ayatnya. Wa huwa alladhi unzila ilaika al-kitab. Coba kita terusin, saya lupa itu ayat itu. تشويه صورة الإسلام الحقيقي. لا تنسوا الإعجاب. Itulah. Itulah Hasan Jabir al-Musawi, seorang Syiah alim seperti yang sebelum-sebelumnya, Al-Burqu'i, Husain al-Muayyid, Muhammad al-Katib, Al-Haidari, As-Sarkhi. Tapi As-Sarkhi masih berpegang pada 12 imam, tapi dia menolak itu menyembah kuburan dan bersujud di depan kuburan dan itu isyrak billah dianggap sama dia. Jadi inilah Syiah. Ini orang-orang maraja besar yang telah mendalami ini agama buatan Majus. Ya. Dan ini orang-orang dari Irak. Kalau orang Iran percuma, mereka bahasa Arab belepotan, tidak bisa bahasa Arab. Makanya tidak ada sholat Jumat karena mereka tidak hafal ayat kecuali yaitu ayat-ayat Qul huwallahu ahad dan An-Nasr dan sebagainya. Jadi saya anjurkan, ini saya berdakwah lillahi ta'ala. Qul la as'alukum alaihi ajr in ajra 'ala Allah. Ajr saya dari Allah. Saya tidak memaksa, pokoknya saya menyampaikan aja. Yang mau mendapatkan hidayah silahkan, yang tidak coba pelajari lagi. Bacalah Quran. Bacalah buku-buku Syiah ini. Tapi tidak perlu baca-baca buku Syiah itu semuanya buku-buku ngabisin waktu. Semuanya tinta di atas kertas. Baca Quran, terusnya bandingkan dengan akidah Anda. Fahami Quran.
terjemahnya Quran tuh bahasa Indonesia itu sudah jelas. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Itu kalau digabung semuanya artinya sama. Kecuali Syiah mempunyai takwil lain. Takwil tafsir-tafsir mereka itu berbeda dari tafsir-tafsirnya Ahlus Sunnah. Pelajari Quran dan fahami ini akidah dan dalami, jangan seperti kambing congek. Hussein, Fatimah Zahra, tulang rusuknya dipatahkan untuk menggerakkan emosi-emosi dan simpati-simpati. Ujungnya yang meninggal, mati dengan akidah seperti ini, akidah al-isyrak billah seperti ini, Allah akan menindak dia. Seperti yang dikatakan oleh Jabir al-Musawi ini. Yang meninggal dengan akidah seperti ini, dia adalah orang yang rugi. Sekian, subhanallah bihamdih, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa asyhadu an la ilaha illa ant. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.